Di luar dugaan, media asing bocorkan kekuatan jet tempur Rafale yang sudah tiba di Indonesia. Sebuah laporan mengejutkan dari media asing mengungkap bahwa Prancis ternyata meragukan kemampuan jet tempur yang telah dipesan oleh Indonesia. Padahal, pesawat tempur ini sudah menjadi bagian dari rencana modernisasi alutsista tanah air dan dianggap sebagai aset strategis untuk meningkatkan kekuatan udara Indonesia. Jika benar ada kekurangan yang perlu diperbaiki, maka Indonesia harus menuntut Prancis untuk memberikan solusi, baik dalam bentuk upgrade sistem avionik, integrasi senjata yang lebih baik, atau bahkan dukungan teknis jangka panjang yang lebih kuat. Menurut laporan tersebut, sejumlah analis pertahanan di Prancis mulai mempertanyakan efektivitas jet tempur ini dalam menghadapi skenario pertempuran modern. Mereka menyoroti beberapa aspek teknis yang dianggap masih tertinggal dibandingkan pesaingnya. Selain itu, muncul pula kekhawatiran tentang kesiapan logistik dan operasional, terutama terkait pemeliharaan serta integrasi dengan sistem persenjataan yang dimiliki oleh Indonesia. Ketidakpastian ini semakin diperparah dengan perbandingan jet tempur yang sudah lebih dulu digunakan oleh negara lain. Meskipun demikian, Indonesia tampaknya tetap percaya pada keputusan yang telah dibuat. Pemerintah dan pihak militer tetap optimis bahwa jet tempur yang dipesan akan memberikan peningkatan signifikan bagi pertahanan udara nasional. Para pejabat juga menegaskan bahwa akuisisi ini sudah melalui kajian mendalam dan tetap sejalan dengan strategi pertahanan jangka panjang. Namun, bocornya keraguan dari pihak Prancis ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Indonesia benar-benar telah membuat keputusan yang tepat? Atau justru ada faktor lain yang belum terungkap dalam akuisisi ini? Waktu akan menjadi penentu apakah jet tempur ini bisa memenuhi ekspektasi, atau justru menjadi beban bagi kekuatan udara Indonesia. Situasi ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat pertahanan. Beberapa pihak menilai bahwa pernyataan yang bocor dari Prancis bisa jadi merupakan bagian dari strategi politik atau manuver dagang, mengingat persaingan di industri pertahanan sangat ketat. Tidak jarang negara-negara produsen senjata menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan mereka, termasuk melalui opini para analis atau media. Di sisi lain, muncul dugaan bahwa Prancis mungkin ingin mendorong Indonesia untuk membeli paket tambahan berupa sistem senjata atau upgrade teknologi tertentu agar jet tempur yang sudah diborong tetap kompetitif. Meskipun dengan begitu, Indonesia tampaknya tidak goyah dengan berbagai rumor yang beredar. Beberapa sumber dari dalam negeri menegaskan bahwa keputusan pembelian sudah melalui evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk harga, ketersediaan suku cadang, dan interoperabilitas dengan sistem pertahanan yang sudah ada. Selain itu, militer Indonesia juga diyakini telah mempersiapkan skenario operasional yang matang, termasuk pelatihan pilot dan teknisi agar jet tempur ini dapat digunakan secara optimal. Pemerintah pun tetap optimis bahwa akuisisi ini akan meningkatkan daya gentar Indonesia di kawasan, terutama di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Meski masih ada keraguan dari pihak Prancis, keputusan sudah diambil, dan kini tinggal menunggu bagaimana jet tempur ini membuktikan kemampuannya di langit Indonesia. Apakah keraguan yang bocor ini hanya sekadar taktik dagang, atau benar-benar mencerminkan kelemahan dari pesawat yang dibeli? Semua itu akan terjawab saat jet tempur ini mulai beroperasi secara penuh. Strategi seperti ini bukan hal baru dalam industri pertahanan, di mana pembeli kerap didesak untuk melengkapi pembelian mereka dengan teknologi tambahan agar pesawat bisa beroperasi maksimal. Di tengah berbagai spekulasi ini, ada satu hal yang pasti, Indonesia tidak bisa lagi mundur dari kesepakatan yang telah dibuat. Jet tempur yang telah dipesan ini akan segera datang dan menjadi bagian dari arsenal pertahanan udara tanah air. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang harus diambil adalah memastikan bahwa pesawat-pesawat ini dapat beroperasi secara maksimal, terlepas dari berbagai keraguan yang mencuat. Beberapa analis menyebutkan bahwa pesawat ini mungkin bukan pilihan terbaik bagi Indonesia jika dibandingkan dengan opsi lain yang lebih canggih. Bahkan, ada spekulasi bahwa Prancis sendiri tengah mencari alternatif yang lebih baik untuk menggantikan jet tempur tersebut di masa depan. Sejumlah ahli militer Indonesia menegaskan bahwa setiap alutsista yang diakuisisi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.
Tidak ada pesawat tempur yang sempurna, dan yang terpenting adalah bagaimana Indonesia mampu mengoptimalkan penggunaannya sesuai dengan doktrin pertahanan yang dimiliki. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem pendukung yang kuat, termasuk infrastruktur pemeliharaan, ketersediaan suku cadang, serta pelatihan bagi personel militer yang akan mengoperasikannya. Selain itu, di tengah pesatnya perkembangan teknologi militer, Indonesia juga memiliki opsi untuk melakukan peningkatan sistem avionik dan persenjataan agar pesawat-pesawat ini tetap kompetitif. Banyak negara lain yang melakukan modernisasi terhadap jet tempur mereka agar tetap relevan di medan perang modern. Dengan demikian, kekhawatiran yang muncul dari Prancis mungkin bisa diatasi dengan langkah-langkah strategis yang tepat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa bocornya keraguan dari Prancis ini bisa berdampak pada reputasi jet tempur tersebut di mata publik. Beberapa pihak mulai mempertanyakan apakah keputusan ini benar-benar menguntungkan bagi Indonesia, atau justru akan menjadi beban di masa depan. Meski demikian, pemerintah Indonesia tampaknya tidak ingin terpengaruh oleh rumor atau spekulasi yang beredar. Fokus utama saat ini adalah memastikan transisi yang lancar dalam pengoperasian jet tempur baru ini dan menjadikannya bagian integral dari strategi pertahanan nasional. Apakah keputusan ini akan terbukti tepat atau tidak, hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, Indonesia kini semakin serius dalam memperkuat pertahanannya di tengah dinamika global yang terus berubah. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, persaingan di industri pertahanan semakin ketat, dengan berbagai negara menawarkan jet tempur generasi terbaru yang lebih canggih. Sementara itu, beberapa analis pertahanan menilai bahwa bocornya keraguan dari Prancis ini bisa saja memiliki motif tersembunyi. Ada kemungkinan bahwa pihak tertentu ingin mempengaruhi opini publik dan memunculkan perdebatan di dalam negeri Indonesia terkait akuisisi jet tempur ini. Dalam dunia geopolitik dan perdagangan senjata, bukan hal yang aneh jika ada upaya untuk mengarahkan kebijakan suatu negara agar lebih menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, muncul spekulasi bahwa Prancis mungkin ingin menawarkan opsi tambahan atau bahkan varian terbaru dari jet tempur mereka di masa depan. Dengan menyebarkan keraguan terhadap pesawat yang sudah dibeli, mereka bisa saja mencoba membuka peluang negosiasi untuk penjualan sistem persenjataan tambahan atau peningkatan teknologi. Langkah ini sering terjadi dalam industri pertahanan, di mana produsen mencoba memaksimalkan keuntungan dengan menawarkan paket upgrade setelah penjualan utama dilakukan. Di sisi lain, beberapa pengamat justru melihat bocoran ini sebagai ujian bagi Indonesia dalam mengelola alutsista modern.